العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف سيدنا الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال آخر لبعض إخوانه dan berkata ulama salaf yang lain pada sebagian teman-temannya atau saudaranya. Tutup. Mereka berkata, idza hadharanil maut, kalau datang kepadaku al-maut itu apa? Kematian. Artinya apa? Ketika sakaratul maut. Faq'ud 'inda ra'si wanzur. Lungguh, duduklah samping kepalaku. Wanzur, dan lihatlah apa yang terjadi. Paham ya? Kemudian fa in ra'aitani, kalau engkau melihatku qad muttu, aku benar-benar meninggal alal Islam, dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan semuanya meninggal dalam keadaan Islam. Fa khudh jami'a ma ma'i fabi'hu, maka ambillah semua apa-apa yang ada padaku, fabi'hu, kemudian apa? Juallah. Kemudian apa? Jual. Nah, setelah dijual kan dapat apa? Dapat duit, dapat uang. Kemudian wa khudh bihi, kemudian ambillah bihi, dari itu hasil penjualan, sukaron walauzan, permen, walauzan, dan apa? Kacang-kacang. Wa farriqhu ala sibyan, kemudian apa? Bagikanlah kepada anak-anak kecil. Hasil buat apa? Buat sedekah. Jadi syukuran ya, meninggal dalam keadaan apa? Islam, bersyukur ya. Semua hartanya suruh ngambil, suruh jual, hasilnya nanti suruh apa? Sedekahkan, ya kan? Wa in ra'aitani qad mutu ala ghairi dzalik, naudzubillah. Kalau kamu melihat aku benar-benar meninggal ala ghairi dzalik, atas selain Islam, fa'alimin nas, maka umumkanlah kepada orang-orang, beritahukanlah kepada orang-orang, liyusalliya alayya man arada ay yusalliya ala basirah. Untuk supaya mensolatiku orang yang ingin mensolatiku dalam keadaan sadar, tanpa terpaksa maksudnya. Paham? Wa kana qad dzakara lahu alamatan yu'rafu bihal farqu bainal amrain. Dan ada itu ikhwan, ya, temannya ulama salaf tadi, qad dzakara, benar-benar menyebutkan lahu, baginya, alamah, suatu tanda, yu'rafu, diketahui, biha, dengan itu tanda, al farqu, perbedaan, bainal amrain, di antara dua perkara. Qala, kemudian ini temannya. Jadi ulama salaf tadi sudah menjelaskan, karena ini kembalinya ke ulama salaf tadi. Qala akhar, itu fa'ilnya sama, isimnya karena juga akhar tadi itu. Dijelaskan kalau meninggal Islam itu begini. Kalau selain Islam itu begini. Dijelaskan, sudah dijelaskan. Nah, kemudian qala fara'aitu qad mata alal Islam.
atau temannya tadi atau saudaranya tadi, aku berkata, qala berkata itu ikhwan, faraitu maka aku melihat dia qad mata telah benar-benar meninggal al-Islam dalam keadaan Islam wa fa'ala dan mengerjakan ini ikhwan ma amarahu apa-apa yang diperintahkan oleh siapa? Akhar atau salaf tadi. Bi dengan apa yang diperintahkan minat tasadduk daripada sedekah ala sibyan kepada anak-anak kecil. Wa hikayatuhum fi dzalika katsirah masyhurah. Dan cerita-cerita mereka seperti ini ya banyak. Saking pentingnya apa? Untuk menyaksikan bahwasanya supaya benar-benar meninggal dalam keadaan apa? Islam. Paham ya? Allah. Kemudian wa'alam dan ketahuilah. Ini menjelaskan tentang penyebab meninggal su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Apa sih penyebabnya orang kok bisa meninggal dalam keadaan buruk, keadaan jelek? Annahu sesungguhnya katsiran kebanyakan ma yuhtamu bisu. Hal-hal yang diakhiri dengan buruk lilladzina untuk orang-orang adalah untuk orang-orang jadi khabarnya ya. Yatahawanuna yang apa? Yang meremehkan bis sholatil mafruḍah. Paham ya? Kebanyakan hal-hal yang menjadikan orang itu meninggal dalam keadaan su'ul khotimah adalah apa? Mereka orang-orang yang yatahawanuna bis sholatil mafruḍah. Mereka yang menyepelekan sholat fardu. Makanya hati-hati, ini beruntung di sini. Mulai dari kecil, ya kan? Masuk sini ada yang belum balik, sampai balik kemudian menjaga sholat 5 waktu. Wah, beruntung ini. Paham ya? Dulu Ustaz mondok itu sudah balik belum ya? Sudah balik kayaknya. Ini mondok udah balik? Sudah ini? Ada yang sudah balik, ada yang belum balik. Yang belum balik itu beruntung gitu. Itu belum balik, terus di pondok. Jadi semenjak balik sholatnya itu apa? Berjamaah. Oh, luar biasa. Beruntung. Paham ya? Makanya memang paling enak mondok ya lulus SD, lulus MI itu ya. Apalagi belum balik, ya. Terus di pondok bisa menjaga apa? Sholat jamaah. Wah, luar biasa. Nikmat itu. Ya. Karena satu hal yang menjadi kerugian terbesar ya ini, naudzubillah. Kalau apa? Menyepelekan sholat jamaah. Paham, hati-hati. Jadi orang menyepelekan sholat jamaah itu enggak langsung meninggalkan sholat jamaah gitu. Enggak. Pertama itu menyepelekan hal-hal sunnah. Paham ya? Orang itu meninggalkan kewajiban itu awalnya gara-gara apa? Menyepelekan hal-hal yang sunnah. Logikanya itu begini. Kalau hal yang sunnah aja diperhatikan, pasti dia akan memperhatikan yang wajib, kan begitu. Sebaliknya kalau yang sunnah nggak diperhatikan, yang wajib juga bakal ditinggal. Paham? Ngerti? Yang sunnah aja nggak diperhatikan. Maksudnya sunnah ini kan memang nggak perlu diperhatikan. Tapi kalau diperhatikan, apalagi yang wajib, pasti lebih diperhatikan. Kan begitu. Jadi orang meninggalkan kewajiban itu perlahan-lahan. Pertama apa? Menjauhi yang sunnah. Ya kan? Sholat qobliyah, ba'diyah hampir gak pernah. Paham? Mari ngono jamaah jarang. Bisa-bisa apa? Nah, mari ngono baru apa? Meninggalkan sholat wajib. Paham? Atau orang itu dijauhkan dari ilmu. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Orang itu jauh dari ilmu sehingga sangat mudah untuk meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Kalau orang
ahli ilmu, insya Allah agak susah untuk meninggalkan yang diwajibkan. Tapi kalau orang yang jauh dari ilmu itu biasanya sangat mudah, ya, untuk apa? Meninggalkan hal-hal yang diwajibkan. Nah ini naudzubillah ya, termasuk hal-hal yang apa? Menyebabkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, yaitu menyepelekan sholat fardu, zakat al-wajibah, dan zakat yang wajib. Ya, zakat yang wajib ini kan macam-macam. Kalau ente punya emas ya ente harus mengeluarkan emas. Ente punya ternak ya ente mengeluarkan ternak. Binatang apa? Zakat ternak. Ente dagang ya dagang. Paham? Kemudian ente nambang emas ya nambang emas dan seterusnya. Ya. Atau kalau secara umum semuanya orang itu pasti zakat fitrah. Nah, zakat fitrahnya zakat wajib. Paham? Disepelekan. Entah itu dia hanya asal mengeluarkan atau memang dia nggak mengeluarkan. Paham ya? Nah ini hati-hati ya. Makanya benar-benar diatur dalam Islam itu. Kalaupun mengerjakan harus dikerjakan sesuai dengan aturan syariat. Kenapa? Supaya benar-benar dikerjakan dengan maksimal. Tidak hanya sekedar mengerjakan. Nanti khawatirnya dianggap termasuk orang-orang apa? Tahawun yang menyepelekan, menggampangkan. Ini pokoknya kerjaan. Pokoknya sholat. Nah, ini kan bahaya nanti. Paham ya? Walladzina yatatabba'una auratil muslimin. A'udzubillah. Termasuk penyebab orang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah adalah orang-orang yang mencari-cari, memperhatikan kekurangan orang muslim. Nah ini. Di akhir zaman ini sudah mulai banyak orang yang bermunculan senangnya, sukanya mencari kesalahan orang lain. Paham? Orang lain berbuat baik 100 kali gak dihitung. Tapi sekali salah, langsung dibesar-besarkan. Paham? Digoreng, diviralkan, disebarkan di mana-mana. Luar biasa. Ini sekarang sudah terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Ente enggak usah ikut-ikut. Kalau ada orang kok di situ isinya ucapannya, kemudian medsosnya menjelek-jelekkan orang muslim, ya, ente enggak usah ikut-ikut. Paham ya? Enggak usah ikut-ikut. Sekarang ini sudah banyak kesalahan-kesalahan orang muslim dicari, ya, bahkan dicari, ya kan? Ya tetap ba'una ini mengoreksi, mencari, ya. Ya Allah, ini sudah terjadi. Nah, sudah apa? Sudah terjadi. Ya Allah. Makanya jangan suka mencari kesalahan orang lain. Jangan suka memperhatikan kesalahan orang lain. Manusia itu pasti bersalah, pasti pernah terpeleset, pernah jatuh. Paham? Kalau ada yang jatuh, jangan diketawain. Ada yang kepleset, nanti ketawain, ya nggak lucu. Ente tolong, paham? Ente bantu. Kalau ada orang berbuat salah, ente nasihati, kasih tahu, nggak bener. Paham ya? Jangan malah apa? Dijelek-jelekin. Iya, jangan. Kemudian wa yaghishunahum, ghish, nipu ya. Nah, nipu, sedangkan ini nipu. Hah? Walladzina yanqusunal mikyala wal mizan. Dan orang-orang yang mengurangi apa? Al-mikyal. Ya kan? Takaran wal mizan dan timbangan. Ya Allah. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Neraka wel, celaka. Ini menyebab
meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Hati-hati kalau ente misalkan terjun di dunia yang ada kaitannya dengan timbangan, hati-hati. Ya kan, ente mungkin usaha bikin makanan, bikin apapun, atau ente usaha sembako yang perlu dengan timbangan, perlu dengan takaran, harus benar-benar ditakar. Paham? Itu lebih bagus. Harga sekian itu timbangannya sekian. Nah, itu bagus. Paham ya? Itu luar biasa. Karena apa? Jangan sampai kita ini mengurangi timbangan. Harganya sekian, biasanya timbangan sekian kok malah dikurang. Nah, ini bahaya. Paham ya? Kan sekarang kan sudah ada timbangan semuanya kan. Mulai dari bahan, kemudian adonan, semuanya ditimbang sampai jadinya ditimbang. Nah, ini bagus kayak gitu. Tujuannya apa? Supaya jangan sampai jadi orang yang apa? Mengurangi timbangan atau takaran. Bahaya, resikonya itu bahaya. Alladzina yakhda'unal muslimin. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Tidak. Yakhda'unal muslimin ini, nah, kalau di Al-Qur'an kan berarti kan urusan hati ya. Urusan hati. Sama artinya nipu. Tapi dalam hati. Dalam apa? Dalam hati. Hatinya A tapi tingkah lakunya apa? B. Ya. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, ya kan? Walladzina yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Kemudian ghish. Kalau ghish itu apa? Ghish itu kayak urusan usaha. Itu ghish. Urusan di pasar, itu ghish. Jadi nipu secara apa ya? Secara praktek, teori, ditipu. Itu namanya apa? Ghish. Paham ya? Sama artinya juga nipu, sama-sama nipu. Hati-hati. Masya Allah. Kemudian walbasuna alaihim fi umuriddin wad dunya, dan mengelabui mereka dalam urusan agama dan urusan duniawi. Nipu. Berkedok agama tapi punya urusan dunia. Walladzina yakadzibuna auliya Allah. Nah, ini juga muncul sekarang. Dan mereka orang-orang yang mentakdzib, mendustakan, enggak percaya kepada siapa? Para wali-walinya Allah. Mendustakan wali-walinya Allah itu enggak langsung juga. Ada yang enggak percaya dengan ilmunya, ada yang enggak percaya dengan ibadahnya, ada yang enggak percaya dengan karomahnya, macam-macam. Takdzib itu. Alladzina yakadzibuna auliya Allah. Paham ya? Seperti zamannya Nabi. Kalau enggak percaya sama mukjizatnya Nabi, berikan mentakdzib Nabi. Sekarang kalau enggak percaya sama karomahnya para wali, enggak percaya sama ibadahnya wali, mosok sehari hatam 30 juz. Berarti ini termasuk mentakdzib. Na'udzubillah min dzalik. Paham? Nanti disebutkan ibadahnya begini-begini enggak percaya, disebutkan ilmunya begini-begini enggak percaya. Ini sekarang sudah bermunculan. Hati-hati. Paham? Ini enggak usah yang apa? Enggak usah ngikut yang kayak gitu-gitu. Paham? Itu termasuk takdzib. Bahaya, bisa meninggal su'ul khatimah. Paham? Mereka ini wali-wali Allah, orang-orang khusus. Mau Allah kasih kekuatan dia untuk hatam sehari
1 kali atau khatam sehari 4 kali, itu sangat memungkinkan. Paham? Sangat memungkinkan. Ya kan? Insyaallah. Enggak ada yang enggak mungkin kalau untuk para walinya Allah. Ya. Kemudian wayingkiruna alaihim bighairi haq, mengingkar. Ya, ingkar. Ya Allah. Tanpa ada alasan yang benar. Nauzubillah min dzalik. Enggak percaya. Walladzina yad'una ahwalal awliya, ini dia enggak ngakui para walinya Allah, dia mengingkari para walinya Allah, tapi dia malah apa? Ngaku wali. Kan model. Walladzina yad'una ahwalal awliya, dan orang-orang yang apa? Mengaku keadaan apa? Wali. Wa maqamatihim, dan kedudukannya para wali min ghairi sidqin, padahal dia enggak benar. Enggak benar itu gimana? Ibadahnya enggak benar, salatnya enggak benar, enggak puasa. Hanya modal mungkin bisa nebak aku ki wali. Wah. Hanya mungkin bisa apa? Jadikan daun jadi apa? Duit. Atau mungkin bisa jalan di atasnya dan segala sebagainya. Terus habis itu ngaku padahal enggak apa? Wa asbahu dzalika minal umuri syani'ah, dan hal-hal yang semisal itu, semacam itu daripada perkara-perkara yang buruk. Ya, na'udzubillah min dzalik. Wa min akhwafi ma yukhafu minhu ala sahibihi su'ul khatimah, dan termasuk daripada yang paling ditakuti, sesuatu yang ditakuti dari itu semuanya bagi orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah adalah apa? Al bid'atu fiddin. Bid'ah melakukan apa? Hal yang baru dalam apa? Agama. Maksudnya bagaimana hal yang baru dalam agama? Yang bertentangan dengan syariat Islam. Itu namanya bid'ah fiddin. Bid'ah hal yang baru dalam agama yang bertentangan dengan apa? Syariat Islam. Ini hati-hati ya. Ngaku nabi. Wah enak. Ngaku malah malaikat. Apa mana? Ngaku Jibril. Waduh. Apa wae kayak gini nih? Paham ya? Na'udzubillah min. Wa kadzalika idmarus syak fillah wa rasulihi wal yaumil akhir. Begitu juga apa? Termasuk yang paling ditakuti adalah apa? Idmarus syak, menyembunyikan keraguan fillah terhadap Allah. Dia ragu kepada Allah. Masih ragu dalam Allah. Dalam hatinya itu ada ragu. Nah, ini kadang sering terjadi dalam hati manusia. Dalam urusan rezeki. Seakan-akan dia enggak percaya kalau Allah itu pasti bakal ngasih rezeki. Akhirnya dia bingung urusan rezeki, dan rezeki bagi mereka itu sempit. Dipikir rezeki itu hanya apa? Materi, uang. Ya, padahal dia dikasih sehat itu rezeki. Dia bisa ibadah, bisa sholat, itu rezeki. Ya Allah. Dia merasa ragu. Na'udzubillah min dzalik. Wa rasulihi, dan rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Gak percaya be hari kiamat. Apa kawan hari kiamat? Waduh. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu kan barometer keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya apa ya? Ya. Falihadzal al-muslim, maka hati-hatilah wahai orang muslimin, dzalika, dari itu semuanya, ghayatul hadr,
ya, dengan apa? Sangat hati-hati, dengan puncaknya hati-hati. Wala asima min amrillah, dan tidak ada yang apa? Menjaga min amrillah atau perlindungi daripada urusan Allah Subhanahu wa taala. Min amrillah, daripada urusan Allah Subhanahu wa taala, illa marrahim, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya arhamar rahimin, ya Allah rahmatilah, ya arhamar rahimin, wahai zat yang apa? Yang maha pemberi rahmat, yang paling rahmat. Nas'aluka, aku memohon kepadamu, binuri wajhikal karim, dengan cahaya zatmu yang agung, anta tawaffana muslimin, mudah-mudahan engkau matikan kami dalam keadaan muslim, wa antul hikuna bis sholihin, dan mudah-mudahan engkau ikutkan kami, kelompokkan kami dalam kelompoknya orang-orang yang soleh, fi afiyah, dalam keadaan selamat, ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Allah. Wallahu a'lam.